akankah ada potensi kecurangan tentang hal yang dari awal curang? Enggak, kesalahan fikir. Jadi keputusan MK itu bukan lagi potensi kecurangan, tapi sudah manifest. Sesuatu yang potensial itu belum terjadi. Ada nggak kata potensial itu? Begitu dia terjadi, dia manifest. Jadi Anda sendiri menganggap itu kecurangan, tapi Anda masih ragu. Ada potensi kecurangan nggak? Kalau dari awal udah curang, rapat begitu. Nama kamu siapa tadi? Bayhaq gitu. Jadi itu pentingnya kita saling mengkritik narasi itu. Dapat ya ini? Oke. Sekarang yang cewek silakan. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada negara yang telah mempersilakan saya untuk bertanya, karena bagi saya secara pribadi ini merupakan suatu kesempatan yang amat luar biasa bagi saya, karena saya bisa bertanya langsung dengan idola saya yang selama ini saya hanya lihat di televisi, dan saya bisa bertanya secara langsung. Terima kasih sekali lagi. Izin saya berdiri. Baik. Ini kalimat pertama dia tadi, senang bertemu langsung. Cukup itu kalimatnya. Jangan yang lain ikut lagi, kan dia udah ucapkan itu. Kan itu semuanya bilang, kok saya senang semua. Jadi ketika udah diucapkan, kecuali Anda mengatakan saya tidak senang bertemu langsung. Dapat ya poinnya ya? Kan bahasa wasnya kan panjang ini kan. Yang sana bilang senang, udah satu orang aja cukup itu. Kalau ada yang mau bantah bilang itu, saya tidak senang bertemu langsung dengan Pak Robi. Karena akan dikritik. Baik, nanti saya lanjut untuk pertanyaan saya. Sebelum saya masuk pertanyaan saya, kita pasti ketahui bahwa setiap presiden di era presiden pasti memiliki hal yang tentu tidak sesuai dengan jalannya demokrasi, terutama di era Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah demokrasi di era Joko Widodo itu sendiri. Presiden Joko Widodo itu sangat sering kali kita dengar bahwa demokrasi di era ini adalah demokrasi yang rusak. Maka pertanyaan saya, Bu, bagaimana memperbaiki demokrasi Indonesia yang sudah dirusak di era Presiden Joko Widodo ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena ini merupakan kesempatan emas, maka saya memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa tahun depan kita sedang memasuki pemilihan, dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk kita ambil, karena 5 tahun ke depannya ada di tangan kita. Maka pertanyaan saya, Bu, saya penasaran apa kriteria dari Bu sendiri itu, bagaimana kriteria presiden yang Bu Rocky inginkan untuk Indonesia. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, dan sebelum saya tutup, saya memiliki banyak kekurangan terutama persoalan ilmu pengetahuan di bidang politik, maka dengan ini saya mohon untuk menambah ilmu dari Bu Rocky itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu jurusan apa kuliahnya? Sebelumnya saya mau izin perkenalan dulu, saya belum sempat memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Astri Andriani. Saya nggak tanya itu, saya tanya jurusan apa kamu kuliah? Saya dari Fakultas Pertanian, tepatnya agroteknologi. Agroteknologi. Sekarang ada soal dari state. Kritik pada Pak Prabowo bahwa food estate-nya gagal. Tapi kemudian tadi pagi Menteri Pertanian membela, enggak gagal, hanya tertunda. Dan diperlihatkan bagaimana efek dari food estate itu terhadap upaya untuk menyumbang pada dunia yang lagi lapar. Jadi kita harus betul. Jadi kalau Indonesia tadi Anda sebut
gagal dalam demokrasi, itu artinya gagal di dalam menghasilkan public policy yang pro pada rakyat. Karena itu dasarnya. Dalam kasus food estate tadi, pemerintah bahkan menaikkan gimmicknya bahwa kita akan bikin food estate karena kita tahu dekade depan seluruh dunia akan kelaparan. Bagus betul tidak itu. Tapi setiap public policy dia tergantung pada dua variabel, timing satu dan budgeting. Timing dan budgeting. Kalau kita punya budget yang tak terbatas, maka boleh kita katakan kita akan memproduksi food estate untuk kepentingan dunia, bukan sekedar kepentingan kita. Karena kalau kita makmur, terjamin makanannya, Rohingya kekurangan makanan, dengan sendirinya dia akan datang ke Indonesia untuk dia makan. Jadi lebih baik kita menyumbang pada dunia daripada kita dibebani oleh orang-orang yang mencari makanan. Itu juga semacam rasa etis kita. Kita ingin menyumbang kepada dunia tuh. Kelaparan itu sumber dari peperangan. Padahal kita ingin ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah kalau itu logikanya, mestinya dalam satu dekade ke depan fokus kita pada food estate supaya Pak Prabowo tidak kekurangan anggaran. Artinya kita berhentikan kereta cepat yang bahkan nggak ada untung sampai 170 tahun ke depan. Kita berhentikan IKN yang mengkonsumsi terlalu banyak APBN. Itu simple mengatakan itu. Jadi kalau kita bilang demokrasi itu bukan sekedar hak kita masuk ke bilik suara, tapi apakah suara kita di bilik suara itu menghasilkan kemakmuran atau tidak? Itu dasarnya. Nah, sisa pertanyaannya tadi, apa syarat-syarat supaya kemudian kita tentang Indonesia makmur, Indonesia berpikir, Indonesia berkeadilan, kita di kepemimpinan. Apa syarat kepemimpinan? Ya elektabilitas, apalagi itu ukuran KPU, bukan ukuran formasi. Ukuran KPU, siapa yang elektabilitasnya tinggi, dia boleh berkompetisi di dalam suksesi kepresidenan. Tapi pertanyaan formasikan, emangnya elektabilitas itu diperoleh dengan metode apa? Kan itu metode survei. Jadi calon presiden kita bukan kita yang ajukan, itu diajukan oleh lembaga survei. Kan semua calon presiden diukur elektabilitasnya oleh lembaga survei. Problemnya lembaga survei itu punya siapa? Metodologinya seperti apa? Nah karena itu sebagai anak muda kita bikin aturan internal kita. Anda mesti katakan bahwa yang boleh mencalonkan diri jadi presiden, pertama-tama dia bukan yang lulus elektabilitas, tapi yang lulus etikabilitas, moralitas. Itu filter pertama, etikabilitas. Kalau dia bagus etikabilitasnya, nggak pernah korupsi, nggak pernah nipu mak-mak, nggak pernah berbohong, maka kita pasang filter kedua, yaitu intelektualitas. Intelektualitas bukan soal ijazahnya asli atau palsu, tapi kemampuan untuk mengolah gagasan. Dunia ke depan itu adalah pertandingan gagasan, dan itu diperlukan presiden dengan intelektualitas yang memadai. Kemampuan diplomasi,
tentang lingkungan, tentang potensi perang di Asia Pasifik, itu memerlukan kecepatan berpikir. Itu presidennya mesti punya intelektualitas. Kalau dia lolos etikabilitas, dia lolos intelektualitas, baru kita izinkan diuji elektabilitasnya. Kan begitu cara berpikirnya. Tetapi sekarang yang ini cuma elektabilitas. Elektabilitas itu bisa dinaik turunkan dengan mencoba lembaga survei. Makin OPR ditaruh pada siapa gampang kan? Jadi prinsipnya memilih calon pemimpin adalah pasang 3 filter itu. Pertama ada etikability, and then intellectuality. The last adalah electability. Jadi pastikan pemuda itu punya jalan pikiran sendiri, nggak usah ikut-ikut dengan politisi yang itu kan tipu semua kan, menipu rakyat setelah ditipu oleh lembaga survei. Oke, selanjutnya. Oke, boleh. Ya. Sebetulnya saya ini mengikuti pidato Bung Rocky beberapa yang lalu tentang kemudian statement Bung Rocky bahwa pemilu kedepannya sudah dipastikan itu ada kebangsaan. Nah, makanya dari itu muncul kemudian isu bagaimana kalau kita impeachment kekuasaan ini. Nah, pertanyaan saya, atas ucapan Bung Rocky beberapa bulan lalu ini, bagaimana percakapannya menyambut isu tersebut? Apa kemudian partai politik ada yang menyambut hal tersebut, atau mungkin semua partai politik termasuk yang di luar kekuasaan saat ini ikut terlibat semua? Atau artinya dia tidak berani untuk kemudian mengambil keputusan untuk kemudian memulihkan kekuasaan secara konstitusional yang ada pada saat ini? Saya kira itu. Di luar negeri ada presiden memanfaatkan kekuasaan dia untuk mengintervensi yudikatif, udah pasti impeach. Apakah presiden mengintervensi Mahkamah Konstitusi? Butir 8 dari keputusan yang dibacakan oleh Jimli Asidi mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan intervensi pihak luar. Itu bahasa diplomasi dari Timur. Jadi Mahkamah Konstitusi mengizinkan intervensi. Coba kita ulas. Apakah dia mengizinkan intervensi dari mahasiswa? Atau dengan kalimat positif, apakah mahasiswa mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Apakah bupati mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Apakah gubernur mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Apakah Ketua KPK mengintervensi? Intervensi hanya mungkin terjadi oleh kekuasaan di atas Mahkamah Konstitusi. Yang bisa diintervensi adalah orang yang punya power surplus dibandingkan dengan orang yang sedang dia intervensi. Jadi kalimat bersayap dari Jimli mesti kita tafsirkan. Yang dimaksud intervensi pihak luar itu siapa? Logika kita harus orang yang punya kekuasaan lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Siapa itu? Yang Baswedan, ya Ganjar Pranowo, ya Prabowo Subianto, ya Menteri Nadiem. Nggak mungkin. Setelah kita filter semua, hanya ada satu hal yang kita tahu, yang intervensi pasti Presiden Jokowi. Ada tafsir lain nggak? Ada iblis yang intervensi. Kalau orang tanya apa bedanya iblis dengan Jokowi? Dan itu namanya berpikir. Lalu kita tanya kenapa Jimli Asidi nggak masuk presiden yang intervensi? Kenapa harus pakai istilah pihak luar? Itu dasarnya itu. Jadi dari awal intervensi itu dilakukan oleh kekuasaan yang punya surplus, hanya presiden yang punya surplus kekuasaan. Maka secara norma undang-undang itu ada perbuatan tercelah. Salah satu alasan untuk mengimpeach presiden menurut presiden adalah membuat
perbuatan tercela. Ini perbuatan paling tercela. Karena udah tercela. Kenapa nggak bisa diimpeach? Siapa yang bisa impeach? Ya siapa yang punya kekuasaan di DPR? Siapa yang punya kekuasaan di DPR? PDIP punya, Golkar punya. Itu dua kekuatan besar. Gerindra punya. Mesti yang impeach adalah Golkar, PDIP, dan Gerindra. Karena kita bisa Gerindra mau impeach, nggak mungkin dia mau impeach. Cuma dia mau terusin presiden. Golkar mau impeach, boleh. Kecuali Golkar tidak ada komorbid politik. PDIP boleh impeach, kecuali PDIP tidak disandra oleh kasus-kasus yang ini ada pada Jokowi. Karena itu dasarnya. Kalau secara undang-undang sudah boleh impeach kok. Jadi kenapa tidak terjadi impeachment? Karena semua partai yang potensial untuk mengimpeach Jokowi semuanya ada kasus korupsi. Itu soalnya. Karena itu kita sebut tadi bahwa kalau dia nggak beres secara etikabilitas, dia nggak punya kemampuan untuk mengucapkan impeachment gitu.